Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rafael Nobel Hutapea dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24040. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum satu saya di studi kasus 3 dalam bahasa Java untuk mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek PBO dan OOP. Dari deskripsi untuk studi kasus ketiga ini yaitu eh, terdapat sebuah matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama. Hitung jumlah nilai untuk L dan kebalikannya. Contoh, ada matriks 3 kali 3 di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu nilai L itu diambil dari ini 1, 4, 7, 8, ditambah itu dijumlahkan dapatnya 20. Lalu untuk nilai kebalikan L itu ada 2, 3, 6, dan 9. Dijumlahkan lalu hasilnya itu dapat 20. Untuk nilai tengah itu ada nilai 5 di sini. Lalu perbedaannya itu 20 untuk nilai L dikurang dengan nilai kebalikan L. Jadi 20 kurang 20 sama dengan 0. Lalu nilai dominan itu di situ. Penentuan nilai dominan sebagai berikut. Bandingkan nilai tertinggi dari nilai L dan kebalikan L jika nilai absolut dari perbedaan tidak nol. Jika perbedaan L nol, maka kembalikan ke nilai tengah. Jadi kita langsung ke kodenya. Nah, jadi di sini kodenya ada import Java Util Scanner. Di sini itu untuk membuat ini buat ngambil kelas scanner dari paket Java.utilnya .scan ya .scanner. Scanner ini kayak alat buat baca input dari user, misalnya untuk ukuran matriks atau angka-angka dalamnya. Lalu untuk public class studi kasus 3 ini, itu buat namanya, buat kelas namanya itu studi kasus 3. Ini rumahnya kode kita, jadi tempat semua aksi dijalankan. Lalu untuk public static void main ini metode main yang menjadi tempat pemrograman mulai jalan. Public artinya bisa diakses dari mana aja. Lalu untuk static berarti gak perlu bikin objek kelas. Dan ARGS itu buat nerima argumen. Nah, di sini kan ada scanner, new scanner di sini. Itu buat objek scanner namanya scanner yang nangkep input dari keyboard via sistem .in. Nah, kan? Lalu kita ke integer matrix size. Nah, yang ini scanner next in yang ini. Nah, ini ini itu buat baca angka dari user dan simpan di matrix size. Angka ini dibuat untuk nentuin ukuran matriks persegi n dikali n. Nah, untuk baris di bawahnya itu di line 8 itu buat matriks array dua dimensi atau 2D untuk ukuran matriks size dikali matriks size. Ini tempat nyimpan elemen-elemen matriks yang nanti diinput. Lalu untuk for integernya itu yang pertama itu loop luar jalanin 0 sampai matriks size -1 buat tiap baris. Lalu loop dalam yaitu J jalanin dari 0 sampai matriks size -1 buat tiap kolom. Lalu tiap iterasi baca angka dari user dan simpan di matriks I, J. Jadi matriks keisi penuh sama input user. Lalu untuk if matrix size sama dengan satu itu handle special case for one 1 kali 1 matriks itu ngecek kalau matriks cuma 1 kali 1. Kalau iya masuk ke kasus khusus ini. Lalu kalau integer center value kalau matriks 1 kali 1 itu kan cuma ada satu elemen. Jadi simpan elemen itu di matriks 0 kali 0 di variabel center value. Nah, kalau untuk sistem outprint line ini tuh menjadi cetak nilai L tidak ada soalnya konsep L kan nggak masuk akal buat matriks 1 kali 1. Yang kedua itu cetak nilai kebalikan L ataupun tidak ada soalnya sama ataupun nggak relevan. Lalu cetak nilai tengah plus center value yaitu elemen tunggal tadi. Kalau untuk cetak perbedaan tidak ada soalnya nggak ada L atau kebalikan L buat dibandingin. Lalu untuk cetak perbedaan itu tidak ada, soalnya nggak ada L atau kebalikan L buat dibandingin karena tadi kan matriksnya 1 kali 1. Lalu buat cetak dominan di sini, center value karena elemen ini dianggap dominan. Lalu scanner close yang menutup scanner biar gak makan memori.
Lalu return itu untuk keluar dari metode main alias program selesai kalau matriks satu kali satu. Nah, kalau matriksnya 2 kali 2 itu, nah untuk kalau matriksnya 2 kali 2 itu, kan ada if matrix size 2. Lalu kita cek matriksnya ukuran 2 kali 2. Kalau iya masuk ke kasus-kasus yang ini. Lalu untuk variabel sumnya ini, integer sum, awalnya kan nol. Buat nyimpen jumlah semua elemen di matriks 2 kali 2. Lalu kalau for integernya itu, loop luar i jalan nol dari sampai satu. Dari nol sampai satu untuk baris matriks 2 kali 2. Nah, kalau loop dalam J jalan dari nol sampai satu kalau matriks 2 kali 2. Kita tambahin setiap elemennya matriks IJ ke sum. Jadi sum adalah total semua elemen. Lalu kalau untuk cetak nilai L-nya ya sama aja ke N tadi, tapi kalau yang ada sumnya itu jumlah semua elemennya. Kalau kalau yang ketiga itu matriks size lebih besar dari 3. Nah, kalau ini bikin variabel i value-nya itu awalnya nol buat nyimpan nilai L yaitu jumlah elemen di kolom pertama dan baris terakhir kecuali elemen sudut kanan bawah. Nah, kalau for integernya itu loop ini jalan dari nol sampai matriks size min satu untuk semua baris. Tambahin elemen di kolom pertama matriks i kali nol ke i value. Ini ngitung total kolom pertama. Lalu ke for integer j itu loop ini jalan dari satu sampai matriks size min 2. Kolom di baris terakhir kecuali sudut kanan bawah. Tambahin elemen di baris terakhir matriks matriks size min satu j ke i value. Ini biar gak double count elemen sudut. Untuk integer reversal value itu untuk bikin variabel reverse L value itu awalnya nol buat nyimpan nilai kebalikan L yaitu jumlah elemen di kolom terakhir dan baris pertama kecuali sudut kiri atas. Kalau for integer i-nya itu loop ini jalan dari nol sampai matriks size min satu untuk semua baris. Kalau untuk J sama dengan satu itu loop ini jalan dari satu sampai matriks size min 2. Lalu kalau center value-nya itu buat variabel center value buat nyimpen di nilai tengah matriks. Kalau if matrix size itu cek kalau matrix size ganjil, misal 3 kali 3 5 kali 5. Kalau ganjil, center value diambil dari elemen tengah matriksnya. Nah, kalau else-nya itu kalau matrix size genap, misal 4 kali 4 hitung center value sebagai jumlah 4 elemen di tengah. Misal mid satu sama dengan matrix size bagi 2 kurang satu dan mid 2 itu matriks size bagi dua buat nemuin indeks tengah. Nah, jumlahin elemen di posisi mid satu mid satu mid 2 mid satu dan mid 2. Lalu kalau integer difference-nya itu ngehitung difference sebagai selisih absolut antara L value dan reversal value pakai mathapps. Nah, kalau integer nominan di sini eh untuk nentuin dominannya, yaitu kalau difference-nya sama dengan nol, artinya L value sama reversal value. Dominan diatur ke center value. Kalau beda, dominan diambil dari nilai terbesar antara L value dan reversal value pakai mathmax. Lalu kalau sistem outprint L-nya ini kan nilai L value tadi. Nah, itu untuk sistem cetaknya. Jadi kita coba di apa ya di Delcom eh di Delcom apa namanya? Di Delcom. Nah, di Delcom code grading itu sebentar ya. Delcom code grading. Nah, di sini kan kita select project, kita select foldernya, kita run code-nya. Eh, sorry. Itu ini perbedaan aliran buletannya. Nah, ini dia 100/100. Oke, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan next praktikum saya di studi case yang keempat dari praktikum satu dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek ataupun PBO atau Object Oriented Programming. Nah, untuk studi case yang keempat ini kita memilih deskripsi terdapat sekumpulan nilai. Ambillah nilai terbanyak, tersedikit, tertinggi, dan terendah. Jadi
Di sini saya akan langsung masuk ke kodenya. Studi case 4 ini. Nah, oke. Eh, jadi yang pertama itu kita nge impor semua kelas dari package Java util kayak scanner, release, link hashmap, dan hashset. Lalu biar gampang kita import aja semua sekalian. Untuk public class study case yang keempat ini itu maksudnya kita deklarasi kelas bernama studi kasus dengan namanya sebenarnya bebas tapi ini kayak sebuah tempat lah ataupun wadah buat buat program kita ini. Lalu lalu yang selanjutnya itu di public static void main string or args. Ini metode main atau titik masuk program. Program mulai jalan dari sini. String args buat nerima argumen dari command line. Tapi kita masuk ke selanjutnya itu scanner SC, new scanner system in. Nah, di sini kita bikin objek scanner buat baca input dari user via keyboard atau system in dengan nama variabelnya itu SC, biar pendek. Lalu untuk list integer numbers di line ketujuh ini itu maksudnya untuk kita buat release buat nyimpen angka-angka yang diinput user. Lalu list integer yang artinya list ini cuma bisa nyimpen bilangan bulat ataupun integer. Lalu kan di sini ada line 8 itu kan ada while. Kita di sini juga pakai while sc has next integer numbers dot add sc next integer. Nah, di sini saya buat loop while buat baca input angka dari user. Nah, sc has next integer ini ngecek apakah input berikutnya adalah integer. Kalau iya, sc next integernya itu ngambil angka itu dan nge-add numbersnya itu pakai fungsi numbers add. Lalu dimasukin ke list numbers. Lalu loop ini akan berhenti ketika kalau input bukan angka. Lalu kan di sini ada di line 12 itu pakai logiknya if numbers is empty, if system out print line tidak ada input, lalu di return. Nah, kita di sini pakai fungsi ini buat ngecek kalau numbers kosong ataupun nggak ada input angka. Kalau kosongnya itu dia ngecetak tidak ada input dan di return buat keluar dari main ataupun program selesai. Lalu kita ada ke line ke-18 yaitu map integer integer frag new link hash map. Nah, di sini aku buat link hash mapnya itu buat nyimpen frekuensi tiap angka. Key-nya, value-nya berapa kali angka itu muncul. Link hash map itu dipilih biar urutan masuknya angka tetap terjaga. Lalu di sini ada fungsi integer max value, integer max val, integer min value. Min val sama dengan integer max value. Nah, kita inisialisasi max val ke nilai terkecil integer min value dan min val ke nilai terbesar integer max value. Ini buat nyari angka terbesar dan terkecil nantinya. Lalu ke fungsi yang di line 20 itu integer idx sama dengan 0, integer most val sama dengan 0, most count 0. Nah, idx itu dibuat buat ngitung indeks ataupun di sini itu kayak jadi leftover. Lalu most val itu buat nyimpen angka yang paling sering muncul. Most kan nyimpen berapa kali munculnya. Lalu kalau for integer x numbers itu loop for each ataupun buat iterasi tiap angka x di list numbers. Nah, di frekuensi put itu di line ke-24 saya buat fungsi yang biar kalau kita masukin angka X ke frekuensi, kalau X belum ada, mulai dari 0 dan tambah 1. Kalau sudah ada, ambil frekuensinya, get or default, default, dan tambah 1. Lalu kan di sini di line 26 ada integer Sino uh, preg get X if Sino lebih besar dari most count. Most count sama dengan Sino, most val sama dengan X. Nah, di sini aku ambil frekuensi X sekarang Sino. Kalau Sino lebih besar dari most count, update most count dan most val, nyimpan angka yang paling sering muncul. Lalu ke logic yang if X besar max val dan if X kecil min val. Cek apa di sini saya buat fungsinya ini buat ngecek apakah X lebih besar dari max val. Kalau iya, update max val. Cek juga kalau X lebih kecil dari min val dan update min val. Nah,
Kalau IDX plus plus itu buat menambah IDX. Lalu untuk eh, set ini apa? Line 38 itu kan set integer eliminated new hasset. Nah, buat hasset buat nyimpen angka yang dieliminasi dalam logika nyari angka tersedikit ataupun unik. Lalu kan ada integer tersedikit sama dengan min satu. Variabel tersedikit buat nyimpen angka yang muncul paling sedikit dengan logika eliminasi. Nanti dikasih nilai awal min satu sebagai defaultnya. Lalu integer i sama dengan nol while i kecil number size. Nah, di sini saya buat loop while buat nyari angka tersedikit. I buat lacak posisi di list numbers. Lalu integer current sama dengan numbers get itu ambil angka indeks di indeks ini dari numbers simpen di current. Lalu if-nya if eliminate contains current itu kalau current sudah ada di eliminated skip ke iterasi berikutnya ataupun tambah i dan continue. Lalu integer eh, J sama dengan I plus satu while. Nah, di sini saya buat cari kemunculan berikutnya dari current di list. Mulai dari indeks I plus satu loop while jalan selama belum ketemu current lagi atau belum sampai akhir list. Lalu if J kecil number size. Nah, di sini kalau J-nya masih dalam batas list, berarti dia bakal ketemu pasangan ataupun angka current muncul lagi di indeks J. Lalu for integer K, di line ke 57 di sini aku buat fungsi yang ini buat masukin semua angka di antara indeks i dan j ke eliminated karena angka-angka ini dianggap terjepit antara dua kemunculan current. Lalu di eliminated at di situ di line ke 60 aku tambahin current ke eliminated buat karena angka ini kan nantinya bakal punya pasangan masing-masing. Nah, nah di Java di apa ini di code Java ini yang di line 61 Ah, aku juga buat fungsi yang memindahkan indeks i ke setelah setelah kemunculan kedua current. Lalu else tersedikit sama dengan current itu lalu break kalau j-nya sampai akhir list ataupun nggak ketemu pasangan, current adalah angka unik tersedikit, simpan di tersedikit dan keluar dari loop ataupun break. Lalu if tersedikit sama dengan min satu di line 69 itu sampai sistem out print line itu kalau tersedikit masih min satu berarti gak ada angka unik. Semua angka punya pasangan. Dan cetak pesan dan keluar dari main. Lalu di integer jtval itu di line ke 75 variabel buat nyimpen nilai jtval, frekuensi jtcount dan hasil kali jtprot untuk jumlah jumlah tertinggi. Nilai dikali frekuensi terbesar. Lalu untuk fungsi di line ke 77 for map entry integer look for each saya buat iterasi tiap entry di frekuensi dikali V adalah angka. C adalah frekuensinya. Lalu di long prod di line ke 79 ada aku buat fungsi untuk hitung hasil kali V dikali C. Pakai long biar aman dari overflow. Lalu kalau protnya lebih besar dari JT prod atau sama tapi V lebih besar ataupun tie break update JT prod, JTval dan JTcount. Lalu ke injet JR-file itu di line ke 86 aku buat fungsi yang menghitung jumlah terendah yang langsung pakai min file atau angka terkecil, ambil frekuensinya GR count dan hitung hasil kali GR prod. Lalu kita sistem print line semua untuk nilai tertinggi, terendah, terbanyak, tersedikit, jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Dengan logiknya itu kalau tertinggi angka terbesar max val, terendah angka terkecil min val, terbanyak angka yang paling sering muncul mass val dan frekuensinya, tersedikit angka unik dari logika eliminasi dan frekuensinya, jumlah tertinggi angka dengan hasil kali nilai frekuensi terbesar, jumlah terendah hasil kali angka terkecil dan frekuensinya. Nah, namun di Java program di case 4 ini saya hanya dapat mendapat nilai 90 karena adanya kesalahan pada logika di TC5 dan 15. Maka mari kita coba eh, terminalnya sekarang. Java
studi kasus 4 Java. Enter. Java studi kasus 4. Nah, kita copy kalau untuk inputnya itu dari apa tadi? Dari dari Delcom ORG. Nah, di sini kita paste. Nah, kita akan dapat nilai tertinggi 5, terendah 1, terbanyak 2 dengan frekuensi 3, tersedikit 4 dengan frekuensi 1 dengan jumlah tertinggi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jumlah terendahnya itu 1 dikali 3 sama dengan 3. Mari kita lihat di Delcom ORG-nya. Nah, ternyata expect output dan actual outputnya itu sama. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam menjelaskan dan juga kesalahan pada Delcom grading saya. Terima kasih.